Hey people, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan ingat, sebelum nonton video ini tolong colokkan HP kalian ke speaker home player. Kalau nggak ada atau masjid juga nggak apa-apa. Ya biar kalian diamuk-mas saja. Dan salah satu film permintaan kalian yang berjudul Cold Fish. Sedikit referensi bahwa film ini akan menceritakan hal-hal yang berbau-bau dengan kesadisan, perkentuan duniawi dan tentunya bisnis gelap. Seperti pada umumnya, kebanyakan film-film yang berbau Jepang dengan genre gore seperti ini akan terlihat absurd. Namun kok beda ya dengan nih film? Seluruh ceritanya tuh terarah, terkonsep, ngebuat penontonnya mual dan lebih sadis dari Rumah Darah atau bahkan Killers. Jadi gimanakah isi filmnya? Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Antara senang berputar, antara tidur di mana saja. Apa ya? Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali di Saikicho, kota Fujimu, Shizuoka, Jepang. Ada sebuah keluarga kecil yaitu Taiko, Shiamoto, dan satu ekor anak yang bernama Mitsuko, yang dimana mereka tengah makan malam bersama. Di sini Mitsuko mendapat telepon dari seorang temannya yang mengajaknya pergi. Melihat hal itu, Shiamoto hanya terdiam saja saat Mitsuko pergi tanpa berpamitan dengannya. Di sini pekerjaan Shiamoto adalah penjual ikan tropis, dan dia mempunyai toko yang cukup besar. Setelah selesai makan, Shiamoto dan Taiko melihat serial Pintu Taubat di Indosiar karena Shiamoto gabut. Awalnya Shiamoto mengajak Taiko kentuk, namun Taiko menolaknya karena titik Shiamoto kecil dan bau. Lalu Taiko pergi meninggalkan Shiamoto untuk ngudut. Waktu Taiko ngudut di luar toko sambil mendengarkan suara rintikan hujan, Kambe ngopi juga lah, ben waras. Tak berselang lama Shiamoto mendapat telepon bahwa Mitsuko mengalami masalah. Lalu Shiamoto mencari Taiko untuk memberitahunya. Shiamoto yang melihat Taiko tengah merokok, dia hanya terdiam saja, lalu memanggilnya dan di saat yang bersamaan, Taiko membuang rokoknya. Sebenarnya Shiamoto sudah mengetahuinya bahwa Taiko merokok secara diam-diam, namun Shiamoto berpura-pura tidak tahu. Sebuah keluarga cemara yang underground. Setelah memberitahu Taiko bahwa Mitsuko terkena masalah, mereka pun bergegas mendatanginya. Tiba di sebuah minimarket, mereka masuk ke sebuah ruangan di mana Mitsuko sedang dimarahi oleh pemilik toko karena di sini Mitsuko telah mencuri barang di toko tersebut. Melihat hal itu, Shiamoto dan Taiko hanya bisa meminta maaf, sedangkan pemilik toko akan membawa masalah ini ke meja bundar. Paling mau diajak main leng. Tak berselang lama ada seorang yang bernama Murata. Di sini Murata membantu Shiamoto untuk membujuk pemilik toko untuk tidak melaporkan Mitsuko. Murata membujuknya dengan seekor ikan yang dia miliki, yang ternyata Murata juga memiliki sebuah toko ikan, bahkan lebih besar dari toko Shiamoto. Intinya, di sini Mitsuko tidak jadi dilaporkan karena pertolongan Murata. Shiamoto dan Taiko berterima kasih kepada Murata karena sudah membantunya. Lalu Murata mengajak Shiamoto, Taiko, dan Mitsuko untuk mendatangi toko ikannya. Murata memiliki toko ikan yang bernama Amazon Gold. Tiba di toko, Shiamoto, Taiko, dan Mitsuko sangat senang sekali karena koleksi ikannya yang begitu banyak dan tentunya langka. Ketika Shiamoto melihat ikan lain, tiba-tiba Shiamoto didatangi oleh seorang perempuan bertetek cukup besar yang ternyata dia adalah istrinya Murata yang bernama Aiko. Kemudian Murata memperkenalkan Shiamoto, Taiko, dan Mitsuko kepada Aiko. Di sela-sela Murata menghibur Taiko dan Mitsuko, Shiamoto teringat ketika Mitsuko tidak menyukai Taiko karena sifatnya yang berbeda dengan almarhum ibunya. Terlihat Mitsuko sering menyiksa ibu tirinya hanya karena Taiko suka merokok. Lalu Murata mempunyai ide, bagaimana bila Mitsuko bekerja di tokonya? Karena tidak enak hati, soalnya Murata sudah membantunya. Akhirnya Shiamoto menyetujui tawaran Murata. Di sini Murata merayu Mitsuko untuk menaiki Ferrari miliknya, yang kemudian Murata ingin melihat toko milik Shiamoto. Jam 10:55. Ketika ingin menaiki mobil, Murata menyuruh Mitsuko menaiki mobil semprotnya. Sedangkan Aiko ikut dengan Shiamoto dan Taiko. Ini pertama kalinya Mitsuko menaiki mobil mewah. Waktu di dalam mobil, Mitsuko memberitahu Murata. Di saat itu, Shiamoto melihat Mitsuko tengah asik bercanda dengan Murata, dan Shiamoto menganggap bahwa Murata orang yang baik. Mendengar itu, Aiko tertawa. Jam 11:22 mereka semua tiba di toko Shiamoto.
Di sini Shiamoto menyambut Murata dengan sangat baik seperti Murata menyambutnya. Lalu Murata melihat-lihat koleksi ikan milik Shiamoto. Murata memuji koleksi ikan milik Shiamoto yang indah dan terawat. Murata bertanya. Shiamoto menjawab. Mendengar itu, Murata menyuruh Aiko belajar kepada Taiko. Lalu Murata melihat koleksi gambar-gambar planet yang ternyata Shiamoto sangat hobi dengan planet, bahkan selalu mengunjungi planetarium. Singkatnya, setelah selesai, ditambah hujan juga sudah mulai reda, Murata dan Aiko pun pamit pulang. Ketika Mitsuko dan Taiko tengah tertidur, Shiamoto tidak bisa tidur karena membayangkan ketika mereka sedang mendatangi sebuah studio planetarium. Lalu keluarga mereka hidup rukun, sedangkan Mitsuko sangat menyukai Taiko menjadi ibunya. Keesokan harinya, pukul 9:45 di hari Selasa bulan Januari tanggal 20. Ada beberapa betina-betina muda yang unyu-unyu, yang ternyata mereka adalah karyawan Murata. Murata memberikan yel-yel penyemangat untuk mereka. Yang pojok paling kiri cakep, yang paling kanan teteknya gede anjir. Calon-calon penerus bangsa emang. Yalah, malah ngomongin apa toh. Jadi intinya di sini Murata dan Aiko memperkenalkan karyawan baru kepada mereka-mereka, dan karyawan baru itu adalah Mitsuko yang datang bersama kedua orang tuanya. Singkatnya di sini Aiko memberitahu bahwa dia ingin berbincang dengan Taiko untuk membahas masa depan Mitsuko. Sedangkan Shiamoto disuruh pulang untuk mencari nafkah. Waktu ingin pulang, ada yang betina yang teteknya gede tadi, dan dia bernama Yuko Sawada. Di sini Yuko ingin memberitahu bahwa dia akan menjaga Mitsuko dan mengajarinya cara apa heyo. Mendengar itu, Shiamoto berterima kasih dengan Yuko, lalu Yuko balik ke toko. Sedangkan Mitsuko, dia merasa senang karena tidak tinggal lagi bersama orang tuanya. Soalnya Mitsuko bakalan tinggal di asrama milik Murata. Setelah itu Murata menemui Taiko yang sudah menunggu di kantornya. Murata mengetahui perasaan Taiko yang hancur karena tidak dianggap oleh Mitsuko hanya karena dia ibu tirinya. Dan Murata pun tahu bahwa Shiamoto kurang bersikap tegas kepada anaknya. Sambil ngobrol soal perasaan yang terdalam, tapi bukan lagunya Peter Pan, Murata speak sedikit lah ke Taiko. Sedikit raba-raba, terus main kasar. Soalnya katanya tuh cewek hypersex suka dikasarin gitu. Emang iya ya kayak gitu? Coba dong people wanita tulis di kolom komentar. Aku masih poyos. Di sini awalnya Taiko tidak mau, namun karena dipaksa, ya mau. Dan sekarang Taiko tahu sifat aslinya Murata yang Sugiono plus. Gak tahu kenapa muka Murata mirip Sugiono anjir. Heran. Singkatnya setelah ngewe, Murata mengantarkan Taiko pulang ke rumahnya. Sebelum turun dari mobil, Murata sempat mencium lalu memegangi mekai Taiko. Yang kemudian Taiko berterima kasih dengan Murata lalu menemui Shiamoto. Waktu di dalam toko, Taiko memberitahu bahwa Murata menawarkan bisnis yang cukup besar. Akan tetapi, Shiamoto gak mau. Mendengar hal tersebut, Taiko memarahi Shiamoto karena Shiamoto menolak bisnis Murata. Shiamoto menolaknya karena dia baru kenal dengan Murata. Namun Taiko tetap berusaha membujuk Shiamoto agar mau bekerja sama dengan Murata. Taiko membujuk Shiamoto dengan menciumnya dan kalau tetap menolaknya, nanti malam gak dikasih jatah, harus tidur sama ikannya Arapima. Mampus. Mendengar hal tersebut, akhirnya Shiamoto menyetujuinya. Pukul 2:50 hari Rabu bulan Januari tanggal 21, Shiamoto mendatangi toko Murata untuk melihat keadaan Mitsuko plus bisnisnya. Lalu Shiamoto bertemu dengan Murata beserta konsultan Murata yang bernama Tsutsui dan rekan bisnis Murata yang bernama Yoshida. Setelah itu, Murata memperlihatkan kedua arwananya yang masing-masing. Harganya adalah 10 juta yen. Kalau dirupiahin sekitar 1,3 miliaran gitu deh. Murata menjelaskan bila kita berhasil memijahnya, kita akan menghasilkan berjuta-juta yen. Namun hal itu membutuhkan uang yang cukup banyak. Oleh karena itu Murata membutuhkan investor. Setelah di ruangan Murata kembali menjelaskan tentang bisnisnya. Awalnya Yoshida menolak untuk invest ke Murata. Namun Murata terus membujuknya dan meyakinkan Yoshida untuk menerima tawaran investasi ikan yang cukup besar. Akan tetapi, Yoshida tidak mau bekerja sama dengan Murata karena takut ditipu oleh Murata.
Tesui mencoba membantu Murata menjelaskan investnya agar Yoshida mau menerimanya. Yoshida menjelaskan bahwa investnya terlalu besar untuk seekor ikan cupang. Mendengar hal itu, Murata marah-marah bahwa ikan cupangnya paling terbaik di negara Jepang. Bahkan Murata juga mempunyai ikan yang lebih baik, mahal, dan mewah dan sulit dirawat, yaitu citol atau gabus deh. Gepi-gepi juga boleh. Sili atau bahkan sepat lonte juga ada. Mendengar sepat lonte, akhirnya Yoshida pun tertarik sehingga Yoshida menerima tawaran Murata. Sedangkan Shiamoto, dia mengajak Murata keluar untuk berunding. Awalnya Shiamoto menolaknya karena Shiamoto belum mengerti tentang investnya. Bahkan Shiamoto tidak mempunyai uang sebanyak itu. Murata menjelaskan bahwa Shiamoto tidak perlu menyetorkan uang sepeser pun. Karena ini bisnis Murata dan Yoshida. Murata membutuhkan Shiamoto karena Murata ingin Shiamoto merawat ikannya. Lalu Murata mengajak masuk kembali. Murata menjelaskan bahwa Shiamoto jangan khawatir dan jangan memikirkan tentang uang. Di dalam, Yoshida sudah menandatangani kontraknya dan Yoshida berterima kasih ke Shiamoto karena merasa aman kalau ada Shiamoto. Tak berselang lama Eiko datang membawakan beberapa minuman. Waktu meminum itu, Yoshida merasa minuman itu enak. Lalu Yoshida meminum cukup banyak dan tiba-tiba Yoshida merasa sesak nafas. Sedangkan Murata, dia marah-marah gak jelas sambil ngomongin soal kehidupan dan kematian gitu. Melihat Yoshida yang sekarat, Shiamoto pun ingin menolongnya. Namun hal itu sia-sia karena dia dihalangi oleh Murata. Shiamoto merasakan ada yang aneh dengan sikap Murata yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Yang ternyata Murata, Tsutsui, dan Aiko adalah komplotan penipu yang bermodus sebagai pedagang ikan langka. Jadi modusnya mereka akan mencari investor dengan uangnya yang cukup banyak. Setelah teken kontrak, Aiko akan memberikan minuman yang telah dia beri racun ke sang korban. Jadi, waspadalah. Waspadalah! Awalnya Shiamoto syok dan kebingungan. Jam 4:22. Murata, Aiko, dan Shiamoto membawa mayat Yoshida ke mobil Shiamoto. Setelah dimasukkan ke mobil, Murata menyuruh Shiamoto untuk membawa mereka ke suatu tempat yang tersembunyi. Dan bersambung. Jangan di-close dulu videonya, Bambang. Kebiasaan deh, heran. Bumper dulu, baru lanjutan ke episode keduanya. My swag, my life, my room, you too. Different way, different mind. Why you... Oke, seperti itulah episode pertama film Cold Fish. Dan akan diapakan mayat si Yoshida itu? Bila kalian penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa klik video yang berada di kotak ini.